dari kelas Ibu Berdaya. Nah, teman-teman semua, malam ini kita akan webinar bersama dan insya Allah nanti ada pengumuman juga tentang program konseling gratis dan kelas offline. Jadi siap-siap, mudah-mudahan semua bisa ikut sampai akhir, bisa ikut diskusi juga, bisa bareng-bareng semua di sini. Kita persilakan masuk dulu yang masih baru bergabung ya. Kita sudah membuka acara ini, sama-sama baca basmalah, sama-sama meluruskan niat. Dan nanti saya mengingatkan kembali, teman-teman saya akan coba mute dulu ya, supaya lebih kondusif. Nanti teman-teman silahkan menyimak materinya, dan jika langsung terpikir ada pertanyaan, boleh langsung bertanya di kolom chat, biar nanti kita akan bahas di akhir penyampaian. Insya Allah malam ini bisa lebih interaktif, karena Mbak Rizka menyiapkan materinya sangat singkat, padat, dan tepat, insya Allah ya Mbak Rizka ya. Dan saya perkenalkan sedikit tentang Mbak Rizka ini. Adalah co-founder dari kelas Ibu Berdaya. Jadi saya dan Bariska berdua berinisiatif Bismillah mendirikan komunitas ini sejak tahun 2019 ya. Iya. Sampai saat ini mudah-mudahan bisa terus istiqomah, kita sama-sama saling menguatkan supaya kita meningkatkan diri jadi lebih baik lagi. Dan Bariska juga seorang pengajar ya Bariska ya. Iya, betul, Mbak. Disebutkan nggak Mbak sekolahnya? Jangan. Jangan rahasia. Ya, Biar Mbak Tika juga penasaran. seorang pengajar ya, biar penasaran nanti dikulik. Jadi insya Allah pengalaman Mbak Rizka ini mengajar juga sudah lama ya, mungkin udah 10 tahunan ya Mbak Rizka, udah lebih ya Lebih, mengajar heeh. ya. Jadi insya Allah pengalamannya sebagai guru sudah banyak ya, sudah expert juga. Insya Allah Mhm. kalau mau tanya-tanya seputar pendidikan, Mbak Rizka juga banyak pengalamannya, dan Mbak Rizka adalah lulusan eh, program Magister Psikologi Sains Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya Mbak Rizka ya? Betul, iya iya. Iya, gitu. Mhm. Jadi insya Allah ilmunya tentang pendidikan, tentang kesehatan mental, dan pengalaman beliau juga insya Allah bisa bermanfaat buat kita malam ini, bisa diskusi, kita santai tapi tetap fokus ya teman-teman semua, dan mudah-mudahan Allah hitung kesempatan yang kita pakai malam ini sebagai bentuk ibadah mencari ridha Allah dalam bentuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, supaya kita bisa Amin. lanjut. Ya Rabbal Alamin. Amin. Saya persilahkan kepada Mbak Rizka, dan saya izin mute dulu ya teman-teman biar kita lebih kondusif. Kepada Mbak Rizka saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yunda. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya di layar ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Alhamdulillah. Kita interaktif ya, sahabat Ibu Berdaya semua. Kita sama-sama belajar. Di sini uh, materi hari ini tentang pertolongan pertama pada hati yang terluka ya. Judulnya memang agak sinetron ya. Tapi siapa sih yang hatinya nggak pernah terluka? Tapi eh, kenal nggak sih kita kalau tanda-tandanya tuh hati yang terluka tuh apa aja gitu? Jangan cuma hanya karena kecewa satu hal langsung bilang oh hati aku terluka. Tapi kita juga harus tetap mengamati gejala-gejala ya, gejala-gejala yang terjadi pada diri kita. Ada gejala fisik, gejala psikologis, emosional, perilaku, dan juga gejala interpersonal. Nah, apabila sahabat ibu berdaya ada yang merasakan gejala seperti yang tertuliskan di layar, berarti sudah harus siap-siap gitu. Langkah apa yang harus aku lakukan biar hati aku nggak terluka lagi, kurang lebih seperti itu. Kita mulai dari gejala fisik yang pertama, lemah dan mudah lelah ya. Uh, Apalagi kalau ditambah lagi dengan faktor umur ya, itu tapi kita bisa menilai diri kita sendiri kan ya, ketika oh ini lemahnya udah beda nih gitu ya, mudah lelahnya udah beda nih, ini kok kegiatan sehari-hari aja aku nggak terlalu semangat ini, kok gampang banget capeknya gitu ya, kok nggak tertarik untuk melakukan kegiatan yang biasanya aku tuh tertarik gitu kan. Terus apabila kita merasa gejala psikologis muncul seperti stres, yang merasa tertekan, cemas gitu ya, pada hal-hal yang biasanya itu sehari-hari biasa aja gitu. Nah, ini kok berbeda gitu. Nah, itu udah kita harus mulai mengenali gitu ya. Udah mulai menyadari juga gitu. Oh, apakah ini
akibat hati kita yang terluka gitu ya. Apalagi ya, sudah muncul lagi nih gejala emosional yaitu mudah menangis dan sensitif. Oh, Masya Allah, ya. Eh, Boleh ya nanti Bunda Tuti dan teman-teman lainnya silakan aktif saja di kolom chat apabila memang ada yang sedang merasakan hal seperti itu. Kita sama-sama saling menguatkan dan kita sama-sama di sini cari solusinya. Dan untuk ini gejala perilaku mengantuk dan membolos, membolos itu general ya bisa. eh, Maksudnya misalkan kita biasa ikut kajian gitu ya, semangat ikut kajian atau ikut kegiatan di rumah bersama posyandu atau apapun gitu ya. Terus tiba-tiba pengen skip dulu gitu, pengen bolos dulu gitu. Nah, itu kita juga harus mulai aware gitu ya. Oh, kok nih beda gitu ya. Kemudian apalagi kalau ada tambahannya lagi, gejala interpersonal itu tidak mau bergaul, menarik diri ketika teman udah say hi atau yang lain, aduh ntar dulu deh gitu ya. Nah, itu kita Mbak benar-benar harus itu Mbak Rizka. ya. Termasuk misalnya kalau kita apa online juga gitu Mbak. Kan kadang ada temen yang tiba-tiba hilang gitu Mbak. Oh iya, Termasuk nggak? termasuk, ini jujur saya juga suka kayak gitu ya, Mbak Yunda. Kadang-kadang perlu time out dulu ya. Nah, tapi kalau misal kita perlu perhatikan ya Mbak Yunda, kalau misalkan teman kita biasanya satu hari ada saling berbagi kabar gitu ya atau aktif gitu ya. Nah, itu kita boleh tuh apa namanya mulai tanyakan gitu ya. Ada yang bisa aku bantu nggak gitu. Karena itu ciri-cirinya juga Mbak Yunda betul. Tapi kalau misalkan dia hanya sehari terus besoknya udah online lagi, udah sapa lagi ya berarti emang dia lagi butuh jeda aja. Nah, nanti kita akan lihat juga ya, maksudnya memang gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu terlihat apa umum gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat intensitasnya atau udah lebih dari seminggu bahkan sampai 1 bulan berarti itu udah butuh bantuan sekali gitu ya Mbak Yunda ya. Kalau misalnya cuma 1 hari, 2 hari mungkin dia hanya butuh jeda ya. Jadi teman-teman perlu sahabat-sahabat Ibu Berdaya sekalian mohon untuk benar-benar memperhatikan. Insya Allah nanti presentasi ini akan di-share juga di grup gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngecek lagi, oh apakah aku ngerasain tanda-tanda ini atau bahkan ada tanda lain gitu ya. Tapi poinnya tuh ada di sini. Apakah fisik kita ada yang berbeda, psikologis kita ada yang berbeda, emosional, perilaku dan interpersonal yang berbeda. Nah, itu perlu kita apa namanya kenali dan kalau bisa kita catat ya. Maksudnya karena nanti ketika konseling bisa kita sampaikan juga ke konselornya gitu agar lebih mudah mendiagnosa apa yang terjadi dengan diri kita gitu. Jadi kita harus benar-benar kenal dengan tubuh dan perasaan kita sendiri itu. Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, kita mau bahas tentang pertolongan pertama pada hati yang terluka. Kenapa sih judulnya seperti itu? Oh, Masya Allah. Sudah hampir 4 bulan, awalnya berusaha kuat, akhirnya secara fisik lemah juga, sampai bingung apa yang harus dilakukan. Nah, terima kasih ya Bunda Tuti sudah open up pada kita dan mau sharing. Insya Allah nanti Bunda Tuti dari kelas Ibu Berdaya, dari Mbak Yunda, dan saya juga akan menawarkan apa namanya salah satu pertolongan pertama begitu ya. Kemudian ada dari Mbak Dey, aku merasa GERD mudah kambuh. Kalau mikirin satu hal Mbak, hanya satu hal itu. Oh ya, saya juga terima kasih nih Mbak Dey juga sudah terbuka. Selain maaf balik lagi ya, yang gejala fisik tadi itu juga selain lemah dan mudah lelah, itu bila memang ada penyakit GERD gitu ya, atau penyakit yang lainnya gitu yang biasanya memang sudah eh, di apa dialami gitu terus semakin bertambah parah dengan adanya suatu peristiwa atau kejadian tertentu itu juga harus tidak hanya diobati secara fisik kita ke dokter minta obat gitu tapi eh, kita harus cek juga barangkali ada butuh bantuan layanan profesional di bidang psikologis atau psikiatris seperti itu. Jadi kita harus pastikan gejala-gejala ini itu munculnya sudah berapa lama? Tadi sudah ada yang bilang sampai 4 bulan. Wah, berarti itu sudah membutuhkan.
Oh, Masya Allah, Alhamdulillah sudah mencoba untuk komunikasi dengan Bunda Yunda sampai akhirnya seperti nggak mampu melakukan yang seharusnya disarankan Bunda Yunda. Baik, Bunda Tuti. Alhamdulillah, berarti Bunda Tuti sudah bagus ya, sudah bisa melakukan pertolongan pertama pada hati yang terluka ini gitu ya. Karena memang pertolongan pertama itu eh, intinya adalah strategi untuk meredakan reaksi stres dan membantu bangkit kembali lebih cepat. Karena kan apalagi kita sebagai ibu-ibu ya, apa namanya, hal yang harus kita lakukan dari kata, kalau mengutip dari kata Mbak Yunda, bangun paling awal gitu ya, tidur juga paling akhir gitu ya, selalu untuk memastikan anggota keluarga kita semua sehat, bahagia gitu. Nah, jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan mental kita sendiri juga, karena kalau misalkan kita uh, sehat dan bahagia, insya Allah itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita dan suami kita seperti itu ya. Nah, jadi poinnya di pertolongan pertama itu adalah strategi. Nah, strateginya tuh nanti akan saya paparkan, ada beberapa seperti itu. Uh, Intinya poinnya untuk meredakan reaksi stres kita dulu dan membantu bangkit kembali lebih cepat seperti itu. Oh, baik. Baik, Bunda. Nanti kita bisa lebih mendalam lagi ya, Bunda Tuti ya. Terima kasih sudah berbagi. Kemudian, jadi konsep awalnya itu ya, kenapa harus ada pertolongan pertama? Layaknya seperti kita terluka, terbaret gitu ya, misalkan tangan kita gitu kan, itu pasti kita langsung auto cari beta, apa namanya, obat ini ya, penghenti darah gitu ya, atau pakai minyak tertentu gitu ya biar kita bisa cepat sembuh. Nah, pertolongan pertama juga dalam psikologi juga ada gitu ya. Biasanya di istilahnya untuk PFA, Psychological First Aid seperti itu. Nah, kemudian strategi pertama yang bisa kita lakukan, ya betul Mbak D, ya PFA. Nah, berarti Mbak D juga sudah mendengar ya atau sudah pernah melakukannya juga. Nanti boleh sharing ya teman-teman. PFA itu memang biasanya untuk natural disaster ya, kayak korban tsunami atau korban gempa bumi seperti itu. Tapi kalau misalkan ilmu PFA itu kita aplikasikan ke dalam sehari-hari pun bisa seperti itu. Nah, konsepnya itu strateginya dengan lihat, dengar, dan hubungkan. Ya. Jadi ini bisa untuk diri kita sendiri atau nantinya kita ingin membantu teman kita atau anak kita gitu ya. PFA pun juga ada untuk sekolah gitu ya. Tidak hanya untuk guru bimbingan konseling gitu, tapi juga untuk semua guru mata pelajaran juga ada baiknya paham PFA ini ya, psychological first aid, karena tadi kadangkala kita hanya cepat mengobati keadaan fisik kita, terluka dan lain. Bagaimana dengan luka batin gitu ya, luka batin anak, luka batin kita sendiri gitu kan. Bagaimana kita mengobatinya gitu. Jangan hanya diemin aja, pendem, 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 akhirnya lama-lama menjadi suatu kondisi mental atau bahkan nauzubillah jadi gangguan. Nah, makanya kita harus benar-benar mempraktekkan ini awalnya untuk diri kita sendiri dulu, nanti untuk orang lain, seperti itu. Nah, strategi pertama lihat. Kita lihat dulu situasi saat ini dan reaksi yang reaksi, maaf ini ada, saya lupa tambahkan reaksi emosi yang wajar muncul ya. Nah, ini ada, nanti saya edit lagi. Jadi kita lihat dulu situasi saat ini dan reaksi emosi yang wajar muncul. Kalau misalkan memang kita lagi kecewa ya, emosi yang wajar muncul bisa marah, bisa menangis, itu adalah emosi yang wajar. Namun kita juga perlu perhatikan dan kita perlu lihat gitu, kapan itu menjadi tidak wajar. Apabila menangisnya itu sudah dari secara durasi, misalkan sampai 3 jam ke atas gitu ya, atau apa namanya, menangisnya sudah dengan perilaku lain, yaitu menyakiti diri sendiri atau yang lainnya. Nah, kita harus benar-benar apa namanya, benar-benar lihat situasi kita atau situasi orang lain itu benar-benar diamati secara menyeluruh. Kemudian kita mendengarkan secara aktif dan juga menerima perasaan. Jangan ditolak dulu, jangan langsung dinasehati gitu ya, karena kadang apa namanya, bukan kadang, sebenarnya apa, manusia itu bisa secara naluriah itu bisa
mencari solusi sendiri sebenarnya. Tapi kadang kalau sedang pikirannya kacau balau itu ya perlu bantuan atau bimbingan dari orang lain. Namun untuk pertolongan pertama, sekali lagi ini untuk pertolongan pertama, kita harus mendengarkan dulu secara aktif. Dengarkan dulu apa yang ia rasakan dan terima dulu perasaannya. Jangan langsung, kayak gitu aja, masa gitu aja, nggak bisa ya. Kita harus dengarkan dulu. Nanti kalau misalkan sudah reaksi yang timbul itu sudah berlebih, misalkan menangisnya sudah meraung-raung atau pokoknya kita sendiri sudah tidak bisa menghandle-nya, maka udah saatnya kita mengakses layanan dan bantuan lain, entah itu rujuk ke psikolog atau ke psikiater seperti itu. Kemudian, nah yang ini mungkin beberapa sudah pada tahu ya tentang strategi butterfly hug. Nah, jadi caranya dengan menyilangkan kedua tangan di dada, kemudian menepukkan kedua tangan kita seperti kepakan sayap kupu-kupu. Lakukan sambil menarik nafas perlahan dan menghembuskannya perlahan. Nah, ini kalau kita Mbak Yunda sudah melakukan itu, boleh kalau misalnya teman-teman mau melakukannya, ini akan lebih powerful lagi kalau misalkan kita tambahkan dengan zikir seperti itu ya. Karena biasanya kalau kita perhatikan diri kita sendiri, kalau misalnya kita lagi panik atau lagi marah, itu nafas kita itu tidak kadang-kadang kayak tergesa-gesa gitu ya, terputus-putus gitu. Nah, makanya kita berusaha untuk menenangkan diri kita sendiri dengan cara butterfly hug. Ini salah satunya. Boleh sekarang tidak apa-apa, tidak usah on cam. Boleh teman-teman diletakkan dulu handphonenya, kemudian peluk diri sendiri ya. Ini juga sebenarnya untuk ini ya. Kapan sih kita terakhir kali menyayangi diri sendiri ya kan? Jangan tunggu orang lain, jangan tunggu makhluk lain untuk memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kita yang harus menyayangi diri kita sendiri dulu. Silakan dipeluk dan kita kalau perlu silakan boleh pejamkan matanya biar lebih fokus. Kemudian tarik nafasnya perlahan. Boleh ditambahkan afirmasi positif juga. Alhamdulillah, aku pasti bisa, aku tenang, aku nyaman, seperti itu. Dan tidak masalah tangan kanan atau tangan kiri yang di atas ya, yang terpenting kita bisa melakukan ini di saat kita memang membutuhkan untuk menenangkan diri. Dan kuncinya juga selain gerakan di tangan, tepukan di tangan ini, juga di nafas, seperti itu. Nanti teman-teman yang sudah pernah mencoba atau ada teknik lain boleh ya saling sharing seperti itu, karena biasanya ini saya berikan juga untuk anak-anak murid saya juga apabila mereka sedang mengalami kecemasan atau membutuhkan afirmasi positif seperti itu. Kemudian, nah tadi kan alhamdulillah sudah ada beberapa yang sharing ya, sudah mengalami gejala-gejala fisik ataupun gejala psikologis sampai ada yang 4 bulan, ada yang lainnya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan gejala-gejala tersebut memang berlanjut lebih dari 1 bulan, ya atau bahkan kalau memang ini sudah sahabat-sahabat Ibu Berdaya sudah merasa ini udah mengganggu aktivitas sehari-hari, ya tidak dapat tidur, kemudian mengalami hambatan dalam rawat diri, seperti ya tidak nafsu makan atau tidak ingin mandi gitu ya, kemudian kehilangan kendali terhadap perilaku, biasanya bisa menahan marah gitu, tapi ini kok kayaknya ingin marah yang berlebihan, kemudian menyakiti diri sendiri, mengalami kekerasan. Nah, ini sudah waktunya untuk dirujuk kepada layanan profesional psikologis seperti itu. Karena layaknya kita seperti sakit ke dokter, maka kalau memang terjadi kesehatan mental yang sedang kurang baik, maka kita pergi ke profesional psikologis, entah itu psikolog ataupun psikiater, seperti itu. Kemudian, nah, jadi kesimpulannya pertolongan pertama adalah langkah awal. Jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan butterfly hug, tentu saja, ataupun dengan strategi lihat, dengar, dan rujuk gitu ya.
Tapi pencarian bantuan profesional sangatlah penting. Nah, alhamdulillah kami di kelas Ibu Berdaya akan mengadakan konseling gratis. Nah, mungkin bagaimana Mbak Yunda baiknya kita Mbak Yunda boleh tolong jelaskan dulu konseling gratisnya atau kita buka sesi tanya jawab dulu? Ya, boleh. Sekalian saya simpulkan atas sharing materinya tadi tentang juga saya notis yang tadi Mbak Rizka sampaikan bahwa kita perlu menyadari, mengamati diri kita sendiri, apa gejala yang kita rasakan, yang sebenarnya itu sudah tidak pada porsinya gitu ya Mbak Rizka ya. Tadi misalnya tadi secara fisik, ada keluhan-keluhan fisik yang terus-menerus, padahal mungkin secara medis tidak ada hambatan misalnya. Terus yang kedua tadi Mbak Rizka ada gejala emosional ya Mbak ya, seperti apa sangat sensitif, mudah menangis, tersinggung, marahnya lebih berlebihan daripada yang biasa dilakukan gitu ya Mbak Rizka ya. Terus tadi juga ada gejala yang sifatnya interpersonal, artinya hubungan kita dengan orang lain cenderung lebih senang menarik diri gitu ya Mbak Rizka ya, dari Betul, dari ciri-ciri tadi yang kita rasakan ketika kita nggak menyadari gitu dengan kondisi kita bawa terus ya Mbak Rizka ya, kita nggak sadar luka itu kita bawa dan bukannya sembuh malah semakin membesar dan akhirnya merugikan diri dan orang sekitar kita. betul, Jadi betul. penting banget yang Mbak Rizka bilang, kita sadari di awal kalau ada sesuatu yang sudah mulai kurang wajar nih dengan kita aware dengan kondisi kita, terus tadi lakukan pertolongan pertama, tadi seperti Mbak Rizka jelaskan, melihat atau mencermati diri, kemudian mendengarkan atau kalau buat diri sendiri menerima ya perasaan kita, mengizinkannya, dan kita mulai merujuk nih kita butuh bantuan profesional atau belum. Kalau masih bisa kita berarti masih bisa. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa, kita mungkin perlu bantuan profesional begitu ya, Mbak Rizka Betul, ya. betul, betul Mbak Yunda. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar sadar gitu ya. Apa namanya? Ini kayaknya udah saatnya gitu. Apalagi kalau misalnya kita sudah mendapatkan masukan dari orang lain gitu ya. Misalkan entah itu dari anak kita atau dari suami kita, pun kayaknya kamu berubah deh gitu ya. Nah, itu jangan dimarahin gitu ya ngasih masukan, tapi kita refleksi, oh ya nih kayaknya udah beda nih gitu. Iya, baik. Suara saya masih putus-putus nggak? Kayaknya mic saya udah mau habis mungkin baterai. Jelas? Baik, nanti teman-teman kita bisa lanjut sesi diskusi ya Mbak Rizka ya. Mungkin setelah saya akan menjelaskan sedikit tentang program konseling ya Mbak Rizka yang akan kita berikan kepada member WhatsApp grup Ibu Berdaya. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin setelah penjelasan ini ya Mbak Rizka ya. Iya, iya, iya Mbak Yunda. Baik, boleh di mic Mbak. Jadi nanti insya Allah untuk mulai bulan Februari ini kami akan membuka konseling gratis untuk member, khusus member ya. Jadi bagi yang belum bergabung di WhatsApp grup Ibu Berdaya, mohon tidak di forward keluar gitu karena ini khusus member kita. Dan di sini prosedurnya ada 5 langkah. Yang pertama daftar, nanti kita akan sebarkan formnya di grup kita, di grup Ibu Berdaya. Kemudian nanti setelah mengisi form konseling, teman-teman isi selengkap-lengkapnya, nanti teman-teman akan dijapri. Nanti kami akan menjapri berdasarkan urgensi, siapa yang lebih membutuhkan. Jadi teman-teman kita lihat yang skala urgensinya paling tinggi, itu yang mungkin akan lebih kita dahulukan. Nanti di sana ada konseling via chat WA selama 1 pekan. Jadi sebelum kita video call, kita chat WA dulu apa permasalahan yang dihadapi, apa satu hal yang ingin dicapai selesai dari sesi ini. Kemudian nanti ada tugas-tugas yang diberikan selama beberapa hari itu. Nanti kalau sudah habis waktu sebentar, bisa janjian nanti video call WA 1 kali selama 60 menit bersama waktunya.
Dan jika teman-teman cancel yang sudah disepakati bersama, teman-teman tidak bisa mendaftar kembali jika tidak ada alasan darurat ya, karena kami ingin teman-teman benar-benar komitmen. Karena seringkali kami sudah menyediakan layanan tapi kurang komitmen dari teman-temannya, apalagi ini kan gratis. Jadi harapan kami jika teman-teman memang benar-benar merasa membutuhkan, kita disiplin dan komitmen dengan jadwal yang sudah kita buat. Itu untuk konselingnya, dan ini khusus hanya untuk yang menjadi member di kelas Ibu Berdaya. Insya Allah nanti formnya akan kami kirim di awal bulan Februari ya, teman-teman bisa isi. Kemudian untuk konseling gratis mungkin itu dulu infonya, nanti bisa ya setelah sesi ini. Kemudian ada kelas offline ya Mbak Rizka ya, kelas offline. Iya. Dekat kita akan tanggal 18 Februari nih, mudah-mudahan teman-teman yang Jabodetabek mungkin bisa ngumpul. Insya Allah di Kopdar ini kita akan mengadakan temanya sesuai dengan yang di polling ya, workshop tentang kesehatan mental. Nah ini kita akan dibimbing untuk dipandu sama-sama. Kita akan memfasilitasi teman-teman untuk tadi mencoba untuk menemukan makna dari luka hati yang dirasakan. Kalau malam ini kita bahas bagaimana pertolongan pertamanya dari tim masing-masing, nanti kita akan coba untuk memulihkan luka kita di sesi kelas offline ini. Nah, kalau kelas offline ini kami terbuka untuk disebarluaskan. Silahkan mau mengajak teman-teman yang non-member juga, nanti bisa daftar ke nomornya Mbak Rizka. Dan insya Allah lokasinya di BSD ya, sesuai dengan yang ada di Poli. Dengan HTM-nya 50.000 sebagai bentuk komitmen teman-teman ingin mendapatkan ilmu ya, dan sama-sama kita ketemu bareng, mudah-mudahan mendapatkan energi yang positif. Itu dulu untuk informasinya. Saya akan buka sesi tanya jawab yang berdasarkan materinya Mbak Rizka, dan di sini saya akan bacakan dulu ya, atau mau open mic dulu Mbak Rizka? Boleh yang open mic dulu, boleh. Oke, boleh. Kalau ada yang mau open mic dulu untuk bertanya satu orang, dipersilahkan, silakan. Boleh raise hand atau boleh langsung udah saya open kan ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau open mic. Kalau misalnya belum, bacakan chat dulu ya Mbak Rizka ya. Nanti kalau ada yang mau open mic silahkan ya. Oh, Ini itu di Bunda Laras chat ada yang raise hand, Mbak Yunda. Oh Bunda Laras, silakan Mbak Laras ya. Aku belum lihat. Silakan Mbak Laras, boleh. Assalamualaikum, Uma. Terima kasih materinya. Iya, silakan Mbak Laras. Iya, mau tanya. Tadi kan katanya kan sekitar sebulan ya yang perubahan. Kalau ada perubahan misalnya gitu, terus itu nunggu kira-kira sebulan gitu kan. Kalau nggak salah ya. Nah, misalnya kurang dari sebulan, terus ke psikolog atau gimana karena udah ngerasa itu udah red flag gitu kalau menurut kita. Itu sebaiknya langsung apa bedanya psikolog dan psikiater gitu? Maksudnya harus kemana dulu gitu atau gimana? Terus misalnya kalau udah ngerasa ini udah nyakitin diri sendiri atau gimana gitu, itu ada hipnoterapi atau gimana ya? Apa ya? Nyebutnya saya kurang paham juga. Biar lebih tenang atau bisa mengalihkan pikiran dengan soalnya kalau usaha sendiri udah ada tapi kebetulan ya perubahannya cuma di situ-situ aja gitu. Semoga paham karena bingung juga nyampeinnya. Ya benar. Terima kasih. Iya, jazakallahu khairan. Jazakillah khair. Jadi tadi yang Mbak Laras tanyakan, jika sampai sebulan gitu ya Mbak Laras ya, dalam waktu 2 minggu udah kerasa nih intensitas emosinya, perilakunya udah tidak seperti kita yang biasanya gitu ya Mbak Laras ya. Jadi belum sebulan, apakah kita perlu langsung ke psikolog atau ke psikiater? Tadi mungkin Maaf suaranya hilang, Uma. suaranya Mbak Yunda, maaf ada kipas nggak di situ?
Nggak ada sih. Oh, udah nggak ada. Soalnya ini ya, mungkin ini dari mic yang tadi. Mungkin dari mic yang tadi Hmm. belum matiin ininya Bluetooth-nya. Udah dimatiin Bluetooth-nya sih. Mudah-mudahan udah jelas ya. Udah jelas belum, Mbak? Iya, Sudah udah jelas. jelas, Atau aku jelas. perlu keluar? Udah jelas, udah jelas. Iya, jadi tadi pertanyaannya Mbak Laras itu ya Mbak Rizka, tadi kalau misalnya belum sebulan sih, tapi udah sangat intens gitu yang dirasakan tidak nyaman. Apakah sudah perlu ke psikolog atau ke psikiater dan gimana perbedaan keduanya? Dan bentuk pertolongan pertama yang bisa dilakukan apalagi ya? Mungkin tadi butterfly hug-nya juga, mungkin Mbak Laras tadi telat datang atau gimana ya? Nanti bisa disampaikan lagi Mbak Rizka, silahkan. Makasih Mbak Yunda dan Mbak Laras pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya tadi 1 bulan itu bukan ukuran pasti ya, maksudnya karena memang gejala yang saya sebutkan tadi itu pasti kan eh, tidak akan sama satu dengan yang lainnya begitu. Apalagi kalau memang oke, kalau suara saya terdengar jelas atau tidak teman-teman semua? Oh jelas ya, alhamdulillah. Ya, jadi intinya Mbak Laras patokannya memang bukan yang 1 bulan saja, tapi kita juga memang harus lihat dulu apa namanya apabila memang gejala, oh alhamdulillah, gejala gejalanya itu sudah sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari itu yang pertama ya. Jadi kalau misalkan memang 3 hari tapi udah membuat kita jadi tidak menjadi diri kita sendiri gitu ya, mandi juga nggak eh, berkeinginan gitu ya, makan apalagi gitu ya, hanya ingin rasanya tuh berbaring saja gitu ya, tidak ingin keluar rumah juga, eh, dan seharian tuh nyaris tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan dalam 1 hari gitu, itu udah tanda-tanda sih. Maksudnya apalagi kalau misalkan kita baru-baru saja mengalami hal yang apa namanya luar biasa ya seperti misalkan eh, kehilangan orang yang kita sayangi atau yang lainnya gitu ya. Jadi karena kan tolak ukurnya itu bukan hanya di gejala fisik kita, gejala emosi saja, tapi kita juga lihat juga sebabnya gitu. Kalau memang sebabnya juga apa namanya pendukung stresor yang berat gitu ya, seperti kehilangan orang yang kita sayang atau apa namanya eh, kehilangan pekerjaan secara mendadak atau hal yang di luar kuasa kita begitu ya, kita mendapatkan berita yang luar biasa gitu ya. Nah, dan juga Mbak Laras udah berusaha untuk berzikir, sholat dan lainnya, juga merasa sudah tidak apa namanya, sudah tidak bisa menanganinya, maka ada baiknya sudah mulai untuk mencari rujukan layanan profesional. Nah, untuk perbedaan psikolog dengan psikiatri itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, kembali lagi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, seperti itu. Dan apa namanya bukan bukan berarti psikiater lebih ampuh daripada psikolog, tidak juga gitu ya, tapi lebih kepada kesiapan kita masing-masing dan akses kita juga gitu kan, karena biasanya kalau psikiater itu kan ada di rumah sakit gitu ya, psikolog itu biasanya juga ada juga yang di rumah sakit, ada juga yang praktek sendiri juga gitu. Kita yang perlu apa namanya eh, apakah kita siap gitu, karena biasanya ya Mbak Yunda dan Mbak Laras itu sayangnya masih ada stigma ya. Kalau misalkan ke psikiater, oh berarti dia sudah sakit jiwa dan lainnya. Padahal tidak juga gitu ya. Jadi tergantung dari kesiapan kita dan juga biaya yang akan kita keluarkan tentu saja ya. Karena memang uh, tidak murah ya gitu untuk melakukan itu gitu. Jadi silahkan dipilih berdasarkan kemampuan dan juga kesiapan kita begitu. Dan juga ada baiknya sih sebelum, oke nanti yang dari pertanyaan dari Mbak Gita saya coba jawab juga ya. Ada baiknya sih kita juga apa namanya search dulu ya, karena kan sekarang search-nya itu juga bukan berarti search untuk mendiagnosa sendiri masalah kita ya, tapi lebih ke cari ini psikolognya itu lulusan dari mana atau psikiaternya lulusan dari mana.
seperti apa kira-kira, karena ada baiknya juga yang misalkan saya merekomendasikan kalau misalnya kita beragama Islam, ada baiknya memilih psikolog dan psikiater yang beragama Islam juga agar bisa ada perspektif Islami. Jadi selain mungkin nanti terapi yang akan diberikan oleh psikolog atau psikiater, itu sejalan juga dengan akidah dan nilai-nilai keislaman yang selama ini kita jalani, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan apa lagi ya Mbak Yunda? Maaf saya lupa lagi. Tadi kan kalau apakah durasi? Misalnya tadi sudah melakukan, mungkin maksudnya perlu semacam seperti relaksasi kita yang bahas tadi kan nanya hipnoterapi gitu seperti apa? Maksudnya relaksasi gitu. Yang butterfly hug itu? Iya, mungkin oke. sedikit lagi. Ya, mungkin saya itu ya ingatkan lagi. Ini salah satu sih sebenarnya ya, masih banyak teknik relaksasi yang lain. Ini yang butterfly hug itu bisa dengan menghilangkan kedua tangan kita seperti ini. Dan sambil menarik nafas perlahan, kemudian menghembuskannya juga perlahan. Seperti itu. Ini strategi butterfly hug. Seperti itu. Strategi yang lainnya tadi juga ada lihat, dengar, dan hubungkan. Kita lihat dulu situasi saat ini dan reaksinya, reaksi emosi yang wajar munculnya apakah sudah berlebihankah atau masih normalkah. Kemudian kita dengarkan secara aktif. Kita juga bisa ya mendengarkan perasaan, mendengarkan diri kita sendiri ya, bisa dituangkan dengan tulisan ya. Biasanya Mbak Yunda juga ada tuh workshopnya Writing for Healing ya, atau kita juga bisa sambil self talk gitu ya. Tentu saja dilakukan di tempat yang nyaman dan juga mungkin yang hening gitu ya, agar tidak disangka ngomong sendiri gitu ya sama orang lain. Kemudian baru kita nanti mengakses layanan dan bantuan yang lain seperti itu. Sebenarnya teknik psikologis itu banyak banget sih, apa namanya, memang kita bisa googling juga ya, tapi memang ada baiknya kalau misalnya udah kasusnya berat gitu ya, ada baiknya memang dibantu dengan yang lebih sudah berilmu gitu ya, biar kita tidak salah jalan juga gitu. Jadi butterfly hug pun juga sekali lagi disclaimer nggak bisa untuk semua kecemasan gitu ya, hanya untuk pertolongan pertama saja seperti itu. Dan tentu saja dalam Islam juga Masya Allah ya udah banyak banget sebenarnya jalur-jalur yang bisa kita tempuh gitu ya. Kemarin di grup WhatsApp Ibu Berdaya juga ada yang bilang the power of tahajud ya Mbak Yunda ya. Nah, itu bisa kita ikhtiarkan juga. Jadi Mbak Laras, kalau memang Mbak Laras sudah merasa butuh untuk bantuan psikolog atau psikiater, silakan ditempuh. Pilih mana tergantung kesiapan dan apa namanya kemampuan Mbak Laras. Karena kan kita juga harus memperhitungkan biaya finansial dan juga, oh iya, saya dapat masukan ini untuk apabila misalnya memang ada kendala di biaya, bisa juga kita menggunakan fasilitas BPJS ya. Itu apa namanya bisa kita gunakan gitu. Dan pasti nanti akan dirujuk gitu. Jadi kita atau nanti bisa melalui Ibu Berdaya dulu untuk awalannya juga untuk pertolongan pertama, sekali lagi ya pertolongan pertama seperti itu. Nah, ini Mbak Gita juga menambahkan ya, ada beberapa puskesmas ada psikolognya ya. Memang Mbak Laras tadi rumahnya di mana Mbak Laras? Karena khawatirnya Mbak Laras, oh di Depok. Oh Depok insya Allah banyak ya. Dan juga uh, coba cari juga apa namanya, uh, coba cari dulu apa namanya praktek-praktek yang sekiranya dekat dengan rumah. Dan tapi sebelumnya saya izin saran Mbak Laras, pastikan psikolog atau psikiaternya sejalan dengan apa namanya agama kita gitu ya, biar tidak menyalahi akidah kita seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lanjutan atau Mbak Yunda ada mau tambahan? Kalau itu Mbak Rizka atas jawabannya, itu Mbak tadi masih ada yang bertanya tentang beda psikiater sama psikolog. Mbak mungkin dijelaskan fungsinya. Terus kita kemana dulu sih, ke psikolog dulu atau langsung ke psikiater? Oh iya, ya. Ini kalau
menurut saya sih nggak ada hierarkinya ya Mbak Yunda ya. Maksudnya mau ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu karena sekali lagi sesuai kebutuhan dan kesiapan kita ya. Karena memang biasanya apalagi kalau psikiaternya itu ada di rumah sakit jiwa. Kitanya kadang-kadang suka ngedown duluan gitu ya sebelum masuk ke rumah sakitnya sendiri gitu ya. Terus Mbak, Kenapa putus-putus ya? Nah, ya Mbak Mita juga bilang nih ya, psikolog ada di puskesmas, tapi untuk psikiater biasa di RS. Ya, tinggal perlu cari yang menerima BPJS agar tidak memberatkan. Psikiater biasanya bisa meresepkan obat bila mana diperlukan. Ya, memang perbedaannya seperti itu. Tapi ada juga psikolog klinis yang bisa memberikan obat juga ya Mbak Mita ya. Jadi memang makanya kita sekali lagi sebelum kita mencari layanan profesional itu kita juga perlu browsing dulu ya. Browsing untuk apa namanya? Mbak Dey, Puspaga di mana ya, Mbak? Puspaga itu apa? Pusat pelayanan? Boleh. juga pelayanan keluarga. Biasanya itu dari pemerintah ya, kalau saya ya dari Oh, pusat pembelajaran keluarga. Oh, dari pemerintah ya, Mbak Yunde ya? dan kita ada sih, cuman memang aksesnya itu mungkin belum tersosialisasikan ya, Puspaga itu lewat mana, terus ada di mana, di tiap-tiap daerah ya. Iya. Di sini kota biasanya satu ya, berarti mungkin di kota masing-masing, di kabupaten masing-masing ada. Dan tadi Mbak itu nanti kita perlu browsing informasinya, biar tahu yang terdekat sama kita yang mana, yang paling kita siap untuk menjalani yang mana gitu ya. Iya, betul Mbak Yunda. Tadi ini kita ada pertanyaan yang dari Mbak Gita ya, boleh ya. Oh, suara Mbak Yunda masih Ya. iya. Bisa juga harus benar-benar mendekat ke device sih untuk dengan Mbak Yunda. Apaan Mbak Yunda? Ya, jadi intinya tadi mungkin dari kita mau dibacakan dari kita selanjutnya ya. dari Mbak Gita. Oh, yang Mbak Gita. Oh ya, yang Mbak Gita. Bagaimana cara psikolog, psikiater, atau konsultan untuk tidak mudah terabsorpsi terhadap keluhan curhatan dari klien agar tidak mempengaruhi ke dalam diri? Nah, ini memang apa namanya? Nanti boleh share ya teman-teman yang oh alhamdulillah. Kalau dari saya sendiri, saya apa namanya ini ya selalu set boundaries juga gitu. Maksudnya ketika menolong itu saya udah harus pastikan dulu kalau saya dalam kondisi yang baik juga gitu. Jangan Suaranya sampai hilang, Mbak. aku suaranya hilang ya. Ini pertanyaan dari Mbak Gita, bagaimana cara psikolog, psikiater, atau konsultan untuk tidak mudah terabsorpsi terhadap keluhan curhatan dari klien agar tidak mempengaruhi ke dalam diri? Nah, aku pertama set boundaries Mbak Yunda. Jadi kayak apa kita kalau bisa kan memang membimbing gitu ya, tidak 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 apa namanya tidak mendikte gitu ya, tidak mendikte solusi yang harus diambil oleh klien kalau menurut aku gitu ya. Pertama set boundaries, terus juga tentu saja kita nanti ada coping stressnya juga ya, jadi biar nggak kebawa ke rumah gitu kalau udah selesai dari situ. Oh iya, ya. Terima kasih ya. Apa namanya? Semoga nanti abis ini jelas lagi suaranya Mbak Yunda. Ya jadi itu set boundaries, terus juga tentu saja harus ada coping stressnya dan biasanya saya juga akan membatasi kalau misalkan sehari itu udah kayak udah 2 atau 3 dan itu masalah berat-berat, untuk yang selanjutnya saya minta izin reschedule dulu karena pengennya ketika membantu pengennya benar-benar optimal dan selesai gitu. Nggak hanya apa namanya hanya menerima saja dan mendengarkan seperti itu sih Mbak Gita. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang berprofesi menjadi konsultan, psikolog. Silakan boleh sharing juga bagaimana tipsnya
Kalau saya sendiri sih seperti itu, set boundaries, coping strategy, terus juga membatasi juga jumlah klien yang diterima pada hari itu gitu, biar jangan sampai kita berlarut-larut gitu ya ke bawah terus. Kalau dari yang lainnya boleh share juga, silakan. Suara saya udah jelas belum, Mbak Ini Bariska dan jelas banget, teman-teman? jelas banget Mbak Yunda. Iya, tadi mic-nya habis baterainya. Nah, sekarang ganti yang baru. Jadi mungkin saya tambahin sedikit nih, Bariska. Sebenarnya ya, Silakan. ketika eh, curhatan itu bukan cuman yang perlu setting boundaries, ketika dicurhatin tuh bukan cuman profesional, tapi ibu-ibu ya, ketika kita dicurhatin teman, dicurhatin tetangga, itu kadang juga terbawa loh emosi kita gitu, ketika kita nggak detach, kita nggak berusaha memisahkan antara masalah dia, masalah kita. Jangankan tetangga, media sosial nih Mbak Rizka, ketika kita baca berita selingkuh, kita baca berita perceraian, kita ikut-ikutan ya, coba suamiku pakai aplikasi apa aja nih, ngechat nggak dia sama orang gitu kan, ya kita tuh terbawa juga gitu. Jadi kita perlu sekali bisa memilah antara masalah kita dengan masalah orang lain. Ketika dicurhatin pun ada kalanya kan orang yang dicurhatin lebih emosional, lebih provokatif, lebih tertrigger daripada orang yang curhat itu sendiri gitu. Dan itulah pentingnya memilah tempat curhat juga. Jadi ketika kita curhat sama yang energinya negatif atau yang provokator, bisa jadi masalah kita malah tambah besar gitu. Dan kalau kita yang jadi dicurhatin sama orang, kita perlu tadi memilah, oh ini oke, aku dengerin dan aku empati, tapi aku tidak mau terbawa, aku tidak mau terlarut. Karena kalau aku terlarut, aku nggak bisa bantu, malahan kita akan sama-sama emosional, gitu. Ini jadi cerita sedikit nih Mbak Rizka, kan kalau konselor itu kita empati itu artinya kita mencoba memahami posisi dia dan ikut merasakan, tapi kita tidak boleh terhanyut. Karena itulah ketika konseling, konselor tuh nggak boleh nangis, meskipun dia sedih juga ngedengar cerita-cerita kliennya. Tapi kalau udah jadi nangis bareng, udah nggak objektif si konselornya, udah nggak terpisah lagi sama si klien dan jadinya nggak bisa membimbing klien ini untuk kembali jernih dan mencari solusi gitu. Jadi keterampilan untuk bisa memilah masalah orang dan masalah kita itu dibutuhkan bukan cuma sama konselor profesional, tapi teman-teman semua nih sesama perempuan pasti sering jadi tempat curhat. Nah, kita harus bisa memilah, jangan sampai kita terhanyut dan akhirnya ikut ikut jadi emosional juga, jadi nggak bisa bantu kasih solusi. Mungkin seperti itu ya, Mbak Rizka dan teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau open mic lagi ya Mbak Rizka masih bisa ya. Nah, ini tapi kayaknya masih mungkin tadi jawaban saya masih belum jelas sih untuk yang bedanya. Mana tadi ada pertanyaan berulang atau saya yang Psikiater salah ya Mbak? baca ya? Apa? Iya. Nah, jadi kalau psikiater kan memang dia pasti latar belakang secara pendidikannya dia S1-nya kedokteran dulu Mm-mm. ya, seperti itu. Jadi Iya, dari heeh. kedokteran kemudian spesialisnya ahli jiwa seperti itu. Makanya psikiater itu berikan obat gitu ya. Kalau misalkan Mm. memang dirasa dibutuhkan juga ya, nggak semua psikiater juga langsung kasih obat gitu. Karena pasti dilihat dulu, dianalisis dulu. Nah, apa namanya, dan kalau ke psikolog ada juga yang bisa memberikan obat, tapi hanya beberapa. Dan biasanya kalau psikolog itu dia akan berikan terapi gitu ya. Dan biasanya ada PR juga ya Mbak Yunda ya kalau habis pulang dari psikolog, apa namanya, hal-hal yang harus kita lakukan gitu ya sebelum nanti pertemuan selanjutnya seperti itu. Kenapa? Karena sejatinya yang bisa membantu kita itu adalah diri kita sendiri. Yang benar-benar memahami masalahnya itu kita sendiri. Cuma kadang-kadang kita belum bisa jernih ketika gelombang rasa itu datang gitu ya, ketika kita sedang tidak bisa mengatasinya gitu ya. Jadi intinya sebenarnya fungsi psikolog atau psikiater itu sama-sama, intinya sama ya, untuk membantu kita kembali berfungsi secara adaptif dan optimal untuk keseharian kita seperti sehari-hari seperti itu. Tapi ada
niat dari kitanya juga yang ingin mengubah diri kita sendiri gitu ya. Jadi sekeren apapun psikolog atau psikiater, kalau kitanya juga emang nggak mau berubah juga ya bakalan kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Cuma memang kalau misalnya udah kena terapi farmakologi atau terapi obat, itu biasanya memang akan ada perubahan mood gitu ya. Karena kan memang apalagi kalau udah kena antidepresan dan yang lain-lain itu kalau diberikan oleh psikiater sekali lagi. Dan sekali lagi tidak ada jenjang yang harus ke psikolog dulu baru ke psikiater. Sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan. Karena terkadang sayangnya masih ada stigma-stigma negatif. Oh, kalau ke psikiater tuh udah parah banget. Kalau masih ringan-ringan mah ke psikolog aja gitu. Enggak juga gitu ya. Tapi kita lihat dulu. Karena kalau memang nantinya nauzubillah ternyata harus sudah dirawat inap, karena kita nggak pernah tahu ya, kita kadang kalau memang sudah sangat mengganggu dan sangat menyakiti diri sendiri, kalau memang sudah ada waktunya untuk dirawat, maka harus dirawat seperti itu. Itu Mbak Yunda poinnya. Jadi kita harus Mm-mm. mau terbuka ya, maksudnya dengan layanan profesional psikologis ini gitu. Dan tidak ada beda yang terlalu maksudnya apa namanya harus rendah atau tinggi sesuai kadarnya tidak gitu ya, sesuai dengan kemampuan dan kesiapan kita. Ya, baik. Jazakillah khairan. Kasih Mbak Rizka atas jawabannya. Masya Allah ya, mencerahkan kita semua tentang bagaimana mengenali diri, menyadari kondisi diri kita sendiri, mencari pertolongan, baik secara mandiri maupun kepada pihak luar. Dan tentunya kita menggantungkan semuanya kepada Allah ya. Kalau lewat manusia, semua hanya sifatnya ikhtiar dan semuanya hasil adalah hak-hak Allah semata. Makanya kita terus memulai memproses, mengakhiri semuanya dengan doa. Masih ada waktu 5 menit, silahkan teman-teman jika ada yang mau open mic, dipersilahkan untuk sharing. Ini ada yang tanya, ya ini silahkan. Ini Mbak siapa nih? Mbak Hamidah. Iya, Mbak Hamidah mau bertanya Mbak? ya, saya pengen tanya sebenarnya ketika kita ada masalah gitu ya, terus kita coba untuk meredam diri sendiri, coba untuk menenangkan diri sendiri gitu kan, udah gitu. Nah terus nanti kalau ketika selanjutnya muncul lagi gitu kan, itu sebenarnya dibiarkan saja atau memang gimana sih biar apa ya, takutnya numpuk gitu ya, numpuk diem gitu yang nantinya sewaktu-waktu bisa meledak gitu atau memang cukup ya udah kita handle sendiri nenangin sendiri gitu setelah itu ya udah gitu atau memang seperti itu harus terselesaikan gitu sih. Ya, jadi apakah harus kita tenangkan diri dulu ya, diredam dulu atau kita perlu tuntaskan gitu ya Mbak setiap masalah yang kita hadapi begitu ya Mbak Hamidah ya. Iya. Nanti boleh Mbak Rizka, silakan. Ya, kalau menurut saya memang harus dituntaskan ya, karena ketika kita sudah menumpuk masalah, apalagi kalau sudah gejalanya berulang gitu ya. Contoh, ini sebenarnya saya agak meraba-raba ya, maksudnya saya berikan contoh aja dulu ya, misalkan tidurnya udah apa namanya tidak lelap lagi gitu ya, makannya juga sudah tidak nafsu, bahkan udah jarang makan juga gitu ya. Atau bahkan bukannya jarang makan, malah pola makannya yang terlalu berlebihan ya, makan berlebihan gitu. Jadi kalau misalkan kita setiap ada masalah begitu lagi, jadi jarang mandi lagi, makannya terlalu berlebihan, atau hanya ingin tidur seharian, ada masalah begitu lagi, ada baiknya sih sudah langsung harus diselesaikan. Apalagi kita sebagai ibu ya, kita bertanggung jawab juga kesehatan mental anak kita dan juga suami kita. Eh, Hal yang pertama yang harus kita pastikan sehat itu justru diri kita sendiri dulu. Karena bagaimana kita bisa merawat anak kita dan suami kita kalau misalkan kita sendiri tanda kutip sedang membutuhkan bantuan seperti itu. Jadi make sure Mbak Hamidah upayakan dengan kemampuan yang ada, entah itu tadi seperti yang sudah Mbak Day katakan, katanya ada pusat apa pembelajaran keluarga atau ke apa kata Mbak Mita kan bisa coba ke psikolog ada di puskesmas, nanti ke psikiater coba ke RS begitu ya. Ikhtiarkan apa namanya untuk kesembuhan tanda kutip kita dulu gitu agar kita bisa merawat anggota keluarga kita yang lain seperti itu.
Baik, semoga jelas ya Mbak Hamidah. Mm-mm. Jadi kalau udah berulang berarti tandanya udah perlu dituntaskan gitu ya Mbak Rizka ya. Jangan dipendam lagi. Iya. Baik, tadi ada Mbak Mita ya yang raise hand duluan. Mbak Mita mau bertanya langsung. Ya, wa jazakillah khair Mbak Hamidah. Semoga Allah mudahkan urusannya. Tadi Mbak Mita mau bertanya langsung, silakan. Iya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan Mbak. wabarakatuh. Mbak Yunda Waalaikumsalam sama warahmatullahi Bunda Rizka. wabarakatuh. Iya, Ya sebelumnya Mbak, jazakallah khair silakan. untuk ilmunya tadi keinget sih nih kadang-kadang ada kalanya ada masalah mendadak tuh refleksnya pasti kan ke panik ya. Nah itu butterfly hug lumayan bukan lumayan sih bisa benar-benar ngebantu juga gitu nenangin. Nah ini kebetulan saya udah pengalaman pernah ke psikolog, pernah ke psikiater juga. Belakangan malah ini sharing aja ya rasanya kalau memang ada hal yang bagi kita tuh berat kok buat saya pribadi sih lebih nyaman untuk bicara dengan yang profesional gini karena ada kalanya kalau kita ke keluarga siapapun yang terdekat pun nggak menutup peluang malah kemana-mana gitu loh. Maksudnya walaupun kita bilang boleh ya tolong disimpan tapi ada aja gitu yang malah jadi keluar buntutnya kita ke kumpul keluarga atau apa ternyata oh kok masalah ya, tanpa sadar tuh kadang ngobrol-ngobrol kedengar loh kok masalahku dibahas ya berarti kan tidak tersimpan yang kita harapkan sedangkan kalau ke profesional insya Allah kan ya sebatas per istilahnya masalah itu dibahas per klien per pasien dan nggak mungkin lah akan dikeluar kemana-mana jadi kayaknya kalau memang dirasa hal yang itu cukup berat atau jadi beban ya kalau memang kita ngerasa juga sulit untuk handle atau gimana selama memungkinkan nggak ada salahnya sih ikhtiarnya ke orang-orang yang memang lebih mumpuni, yang punya ilmu dan mereka sudah berpengalaman. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mita, Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Mbak Mita silahkan Masya Mbak Rizka. Iya, Masya Allah, jazakallah khairan ya Mbak Mita. Masya Allah udah terbuka dan juga berbagi. Ini sangat penting banget ya ilmunya karena Mbak Mita alhamdulillah udah punya pengalaman nih. Malah saya boleh, kalau Mbak Mita berkenan, boleh nggak Mbak Mita, apa sih yang Mbak Mita rasakan kalau ngobrol sama psikolog sama psikiater tuh bedanya ada di mana gitu? Biar teman-teman mungkin biar ada gambaran nih gitu. Boleh nggak Mbak Mita berkenan nggak untuk cerita? Iya, jadi kalau dengan psikolog atau psikiater, mereka kadang tuh kita belum bicara banyak, tapi mereka udah ngerti nih, oh sebenarnya permasalahan di mana. Tapi mereka juga ngulik kan, kenapa? Jadi benar-benar kita diminta untuk terbuka aja gitu. Kita juga trust gitu kan, nggak usah apa ya istilahnya kita ke sana niat dari awal memang sebaiknya tanamin di hati untuk kebaikan kita, untuk kesembuhan kita, dan bukan kesembuhan dari yang maksudnya biar beban yang ada itu eh, kalau memang kita ngerasa itu ada masalah bisa jadi solusi insya Allah ke situ aja gitu mikirnya. Jadi kalaupun ada stigma atau apa kayak tadi Bu Rizka bilang kan ke psikiater masih banyak stigma-stigma itu kalau memang ini ya nggak usah dipikirin deh orang nggak usah kita tidak usah mikirin pandangan orang niatkan ini untuk kebaikan kita untuk solusi diri kita ketika kita ada masalah. Nah yang saya rasa sih selama ini ketika ke profesional mereka kan punya ya semua dokter kayak ada apa ya etika medis ya jadi tiap pasien yang ke sana dengan problematikanya dengan apa itu dicari solusinya untuk permasalahan yang ada gitu. Dan istilahnya kan walaupun mungkin kita lama-lama saling kenal lebih personal juga, tapi kan tidak mau saya kalau mau disebar kemana juga linknya juga berbeda gitu kan. Nah beda kalau misalnya ini pengalaman saya juga sih, misalnya saya ada masalah apa saya tukar pikiran sama keluarga, ya itu yang tadi saya cerita ternyata bisa di ngobrolin kemana-mana. Mungkin niatnya mereka cuma cerita atau ini loh lagi ada masalah, mungkin bisa dibantu doa atau apa. Mungkin niatnya begitu ya. Tapi ada kalanya kan kita inginnya kalau kita cerita apa ya nggak usah untuk kemana-mana lah saya cerita saya percaya ke kamu makanya saya cerita tolong kamu simpan tapi ternyata tidak bisa seperti itu gitu. Nah kalau ke profesional insya Allah ya nggak ini lah ya kalau misalnya dia pengalaman kita dia sampaikan ke pasien lain kan tidak membuka ini siapa-siapa jadi benar-benar diambil
saling sharing ilmunya aja atau sharing pengalamannya gitu, tidak menyebutkan siapanya. Nah, kalau kita ke orang yang udah kenal kan gini malah ya balik lagi, orang kan macem-macem, ada yang menilainya gimana. Kadang penilaian itu ketika kita tahu kita terima tuh rasanya kok gini sih, kok malah jadi gini, gitu sih. Mungkin gitu Bu Rizka, makasih. Makasih Mbak Mita. Iya betul ya, seperti yang disampaikan Mbak Mita, baik psikolog atau psikiater itu pasti ada sumpah profesinya ya, dan ada kode etik yang harus mereka jalankan juga gitu. Jadi kerahasiaan itu adalah nomor satunya mereka juga yang harus mereka jaga gitu. Jadi intinya seperti yang tadi Mbak Mita sudah sampaikan ya, berarti sahabat Ibu Berdaya jangan ragu dan silakan memilih gitu, baiknya mau ke psikolog atau ke psikiater, insya Allah dua-duanya sama-sama baik, sama-sama bagus, dan tadi poinnya lagi tadi yang saya highlight juga terbuka. Jadi ketika kita memang sudah menginjakan kaki ke dalam ruangan itu, kita sudah siap untuk ditanya lebih detail dan lebih mendalam seperti itu. Karena yang benar-benar menguasai permasalahan kan sebenarnya kita gitu kan. Bagaimana psikolog dan psikiater tahu lebih dalam tentang kita kalau kitanya masih tertutup seperti itu. Ya Mbak Yunda ya. Iya, betul Mbak Rizka. Jazakillah khair juga atas sharingnya ya Mbak Mita. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman semua yang mungkin masih ada keraguan atau maju mundur ya untuk mencari bantuan profesional. Mbak Rizka, tadi ada satu orang lagi Mbak Andi yang raise hand, apa masih ada kesempatan atau gimana? Boleh kali ya terakhir ya Mbak Yunda ya. Ya, terakhir ya, insya Allah masih habis ini kita akan tutup sesi kita, tapi boleh kesempatan untuk Mbak Andi jika masih ingin menyampaikan, open mic. Ya, syukron, Bun. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Kak, kalau tadi disampaikan strategi penanganan luka, salah satunya dengan teknik butterfly itu. Kalau dengan teknik healing itu gimana ya Mbak? Yang saya pernah ikut di kelas healing seperti itu. Pada saat itu sih memang apa ya, lega ya, plong, rasanya tumpah. Tapi untuk mempertahankan kondisi itu gimana ya Mbak? Biasanya cuma bertahan berapa, 2 pekan, paling lama sebulan gitu. Itu aja Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak Rizka. Ya, memang kalau untuk beberapa strategi itu tidak bisa benar-benar bertahan, efeknya itu tidak bisa langsung mengubah kita secara terus-menerus ya, karena untuk kesehatan mental itu kan faktornya sangat banyak ya, baik dari internal ataupun eksternal. Jadi kalaupun kita sudah mengupayakan diri kita untuk menggunakan teknik healing atau teknik butterfly hug atau teknik apapun, tapi ternyata stresor dari luarnya itu masih terus-menerus mengganggu kita, atau kita memaknainya juga masih seperti itu, masih berulang seperti itu, maka pasti ya akan muncul lagi gitu ya gejala yang psikologis yang tidak kita harapkan tadi gitu. Jadi poinnya adalah selain melakukan teknik-teknik itu, kita juga perlu cari solusi bagaimana faktor eksternal itu bisa benar-benar selesai atau hilang bahkan ya, biar itu tidak muncul lagi ke diri kita gitu. Karena dan berarti kalau memang misalkan itu mengganggu lagi dalam waktu 2 pekan atau yang lainnya, mungkin ada baiknya kita coba ke psikolog lagi atau ke psikiater lagi, atau kita coba cari perspektif dari orang terdekat kita dalam menilai masalah gitu. Khawatirnya kita dalam masalah ini tuh ada andil kita gitu. Hanya berjaga-jaga saja, khawatirnya kita juga menuai bibit permasalahannya juga gitu. Jadi kita berusaha untuk menyelesaikannya benar-benar dari akar kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita ada sumbangan kesalahan juga dari kita gitu. Jadi kita juga harus mau memperbaiki diri agar benar-benar selesai gitu faktor eksternalnya itu. Jadi ketika nanti muncul lagi stresornya,
kita bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Yunda? Iya Mbak Rizka, sedikit menambahkan ya. Jadi bisa jadi kenapa efek itu hanya 2 minggu ya tadi yang Mbak Rizka bilang, akar masalahnya belum terselesaikan. Jadi cermati lagi akar masalahnya apa. Apakah akar masalahnya adalah dari faktor luar diri kita atau sudut pandang kita yang belum berubah ketika melihat sebuah masalah. Nah ini yang akan masalah kita jadi berulang terus dan efek healing itu hanya sesaat. Yang kedua memaknai healing. Healing itu memang bukan sebuah obat ya Mbak ya, tapi hanya sebuah cara untuk meredakan, perasaan tidak nyaman yang kita rasakan. Jadi tadi merasa lega ketika proses healing itu adalah bagian dari proses kita untuk pulih dari luka kita, tapi bukan berarti langsung mengobati semuanya. Jadi kalau saya sering kasih gambaran kita tuh ibarat naik tangga, kalau kita udah benar-benar pulih itu berarti kita sudah di atas gitu kan. Nah bisa jadi proses healing yang tadi Mbak Andi lakukan baru naik 1 anak tangga, nanti Mbak Andi berproses lagi, ikut kajian, ketemu orang inspiratif, naik lagi ke tangga berikutnya, dan seterusnya. Jadi nggak ada proses yang instan, bisa jadi 2 minggu itu bertahan dan merasa nyaman, itu baru anak tangga kedua. Masih terus jalanin anak tangga berikutnya sampai kita benar-benar pulih dari luka kita. Terus juga mungkin apa ya, kita selalu berusaha untuk menggantungkan harapan itu kepada Allah ya. Menerima bahwa di dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan ujian. Jadi ketika berulang lagi dan berulang lagi, sudut pandang kita ganti, oh ini memang ladang pahala saya dan disinilah ujian saya untuk bisa membuktikan prasangka baik saya kepada Allah. Mungkin dari sudut pandang seperti itu, ketika pun berulang kita bisa lebih menerima bahwa oh ya emang nggak bisa selama-lamanya gitu. Iman aja naik dan turun gitu, nggak selalu stabil. Begitu juga luka hati kita jika sudah benar-benar pulih alhamdulillah, jika masih ada terasa mengganggu berarti kita masih menapaki proses untuk kita healing sampai benar-benar pulih. Mungkin seperti itu ya Mbak Andi. Jazakillah khairan kasir Mbak Andi dan semua teman-teman, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya Mbak Rizka ya, karena sudah jam 9, Masya Allah. Jazakillah khairan kasir Mbak Rizka atas waktu dan ilmunya, atas sharingnya semua, mudah-mudahan menjadi pahala dari Allah dan dibalas dengan kebaikan yang banyak. Dan jazakumullah khairan kasir buat teman-teman semua yang hadir, yang bertanya, yang ikut menyimak, semua mudah-mudahan Allah jadikan pahala untuk mencari ilmu di majelis ilmunya Allah dan bermanfaat ya untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita tutup acara ini sama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan istighfar, astagfirullahalazim, 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 doa penutup majelis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbak Rizka ada closing statement, silakan Mbak Rizka. Ya, terima kasih sahabat Ibu Berdaya yang sudah berpartisipasi secara aktif pada malam hari ini dan juga sudah saling ini ya, saya juga merasa ada ilmu-ilmu baru ya tadi ya, seperti Puspaga dan yang lainnya begitu ya. Jadi sekali lagi kita sama-sama untuk berikhtiar gitu ya, menjaga kesehatan mental kita sendiri dulu agar kita bisa merawat dengan sepenuh hati untuk anak kita dan juga untuk suami kita seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman apabila memungkinkan silakan untuk bergabung acara kami nanti offline ya Mbak Yunda, Kopi Darat kelas Ibu Berdaya ya di bulan Februari. Nanti infonya akan di-share di grup kelas Ibu Berdaya. Pastikan teman-teman sudah join dan juga konseling gratisnya. Silakan untuk dilakukan juga ya Mbak Yunda seperti itu. Ya, jazakillah khairan kasir Mbak Rizka. Terima kasih banyak semuanya Mbak Rizka dan teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita silaturahim lagi di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. belum foto bareng. Oh iya, tapi udah foto aku bareng. udah aku Iya. screenshot